sobat semua, ini adalah road trip Jogja Solo via tol baru. Setelah itu kita akan mengeksplor pasar gede di kota Solo. Selengkapnya kita ikuti tayangan berikut ini. Sobat semua yang gokil habis, pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan road trip Jogja Solo yang ciamik habis. Perjalanan kami mulai dari Ring Road Utara, tepatnya dari daerah Gamping. Kita akan menuju ke Jalan Solo. Selanjutnya kita akan mencoba jalan tol baru, tol Yogyakarta Solo. Menurut perhitungan di map, ini jarak tempuh antara Jogja, tepatnya dari daerah Gamping menuju ke Pasar Gede Solo, ini kurang lebih 82 km via tol baru. Cuaca kota Jogja, khususnya di daerah Demak Ijo, Ring Road Utara, pada pagi kali ini, tepatnya ini adalah di akhir Oktober, cuacanya sangat cerah. Walaupun di akhir pekan ini guys, suasana lalu lintas cukup lengang, kami bisa leluasa mengendarai kendaraan kami sehingga kami bisa menikmati pemandangan alam di sepanjang ruas jalan ini. Jalan memang sangat penting, khususnya dalam upaya mendorong ataupun membantu pertumbuhan ekonomi. Karena dengan jalan yang memadai, otomatis perekonomian ini akan semakin lancar. Arus perputaran barang dan jasa demikian pula akan semakin lancar. Sobat semua, sebelum kita nanti masuk gerbang tol di Klaten, ini kami menyempatkan diri untuk sarapan pagi yang ada di daerah Klaten. Ya, warung makan spesial rawon dan pecel khas Jawa Timur. Inilah kondisinya. Rawon panas dan juga pecel segar sebagai sarapan pembuka road trip kami di pagi kali ini. Tentunya dengan cita rasa khas Jawa Timur. Wow.
perjalanan segera kita lanjutkan kembali. Sebentar lagi kita akan masuk di gerbang tol, yaitu di pintu Klaten. Kita akan menuju ke Kartasura ataupun gerbang tol Colomadu. Dengan dibangunnya tol Yogyakarta Solo seksi 1, yaitu Klaten Kartasura ini, bagi sobat semua yang berada di kedua wilayah ini akan menghemat perjalanan Anda. Menurut informasi, untuk melewati tol Klaten Kartasura di bulan Oktober ini masih free ataupun gratis, dan kita akan coba kondisi nyatanya nanti. Dan kita sudah sampai sobat semua di gerbang tol Klaten Kartasura. Kita segera masuk saja. Tentunya tarifnya ini seperti biasa. Dan sekali lagi untuk perjalanan kali ini di bulan Oktober tidak dikenai biaya alias free. Tapi kita tetap harus memakai kartu tol. Sobat semua, ruas Kartasura ataupun tol Kartasura Klaten ini dibangun dengan anggaran biaya sebesar 5,6 triliun. Dibangun dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas perjalanan di antara dua kota besar, Surakarta dan Yogyakarta. Pembangunan tol ini dimulai sejak tahun 2021, tentunya di era Presiden Joko Widodo, dan selesai di tahun 2024 ini. The future seems so bright, then the sun turned out so evil. Don't know why. Sekali lagi, pembangunan jalan tol ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas dari Solo ke Jogja. Demikian pula dengan sebaliknya, dengan jarak ataupun dengan waktu tempuh kedua kota ini menjadi lebih efisien. Dengan adanya tol ini, maka waktu tempuh antara Jogja Solo menjadi lebih pendek. Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit untuk kedua kota ini. Sobat semua, meskipun kondisi jalan ini sangat halus, mulus, dan lebar, kita sebagai pengguna jalan harus tetap memperhatikan unsur keselamatan,
Ini salah satunya dengan berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Kira-kira batas kecepatannya berapa ya menurut peraturan? Di lintasan tol ini untuk kecepatan minimum adalah 60 km per jam. Sementara kecepatan maksimal berkendara kurang lebih adalah 100 km per jam. Sobat semua yang gokil habis, bisa diperhatikan, saya juga mematuhi aturan berkendara. Kecepatan kendaraan saya adalah 100 km per jam. Ini sudah lumayan oke, berpacu di tol baru, tol Jogja Solo. Perlu kami sampaikan sobat semua sebagai tambahan informasi bahwa proyek tol ini dibangun oleh PT Jasa Marga yang dibagi menjadi 3 seksi. Seksi 1 ini ruas Kartosuro Purwomartani sepanjang 42,38 km, terbagi menjadi paket 1 Solo Klaten 22,3 km dan paket 2 nanti Klaten Purwomartani dengan panjang sekitar 20,08 km. Paket 2 ini Purwomartani Gampeng sepanjang 23,43 km, terbagi menjadi 2 paket, yaitu paket 21 Purwomartani Monjali 9,43 km dan paket 22 Monjali Gampeng 14 km. Dan yang terakhir adalah seksi ketiga, yaitu Gampeng Purworejo sepanjang 30,77 km, terbagi menjadi paket 3 1 Gampeng Wates 17,45 km dan paket 3.2 Wates Purworejo 13,32 km. Dan kita sudah keluar dari tol Jogja Solo ataupun tol Solo Klaten sobat semua, dan kita segera nanti akan menuju ke Pasar Gede, di mana merupakan pasar yang sangat legend bagi rakyat Solo. Spot yang akan kita tuju ini adalah Pasar Gede Solo, di mana ini merupakan pasar yang kental dengan nuansa sejarah. Berdiri sejak tahun 1927, pasar ini menjadi pusat wisata kuliner bagi para wisatawan, tentunya yang ingin mencoba ataupun mencicipi jajanan dan menikmati makanan khas Solo. Untuk mencapai ke titik lokasi tidaklah sulit, karena ini lokasinya berada di pusat kota Solo. Dengan bantuan map,
saya pastikan sobat semua tidak akan kesasar. Di Pasar Gede Solo ini, sobat semua dapat mencicipi dan merasakan aneka makanan dan camilan khas Solo, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu kuliner berupa minuman yang sangat legendaris yaitu es dawet. Es dawet telasih. Es dawet ini terdiri dari santan, gula merah, kemudian telasih, bubur sumsum, cendol, potongan nangka, ketan ireng, dan tape ketan. Dan rasanya sangat nikmat. Sebentar lagi kita sudah akan sampai di TKP lokasi Pasar Gede Solo, dan kita segera akan mencari parkir yang nyaman dan teduh. Pintu masuk Pasar Gede Solo, nuansanya sudah sangat oke, dipenuhi dengan para pengunjung, para wisatawan, tentunya yang ingin berbelanja dan juga ingin berwisata kuliner. Karena penasaran, maka pada kesempatan kali ini saya tidak lupa untuk membeli es dawet telasih khas Solo ini, yang konon ini merupakan minuman yang sangat legendaris. Yuk! Sobat semua yang gokil habis, menurut sejarah ini dikutip dari buku Babat Solo tahun 1984 oleh R.M. Sajid, bahwa Pasar Gede Solo ini dibangun pada tahun 1927, yaitu pada masa Raja Pakubuwono ke-10. Pembangunan Pasar Gede ini menghabiskan dana sekitar 300.000 gulden, atau kita kurskan dengan rupiah sekitar 2,5 miliar rupiah. Pasar ini diarsiteki oleh orang Belanda, yaitu Thomas Carten, yang sangat luar biasa. Habis minum dawet telasih, kita lanjut dengan
kuliner makanan ringan, yaitu Gatot dan juga Lopez. Lopez dan Gatot. Ya, Gatot itu satu porsi. Gatot mawar. Oke, Gatot. Manis nih Gatotnya? Ya. Lopez khas Solo. Pakai gula, ya. Oke, matur nuwun. Masa senang. Gatot di Pasar Gede Solo. Pelemnya pinten Mbak niki sing pelemnya tali jiwa pinten? Sekilo. Oh 30. Oke. Ini berapa jiwa? Sekilo ya. Oke. Oke, laris nih Mbak. Amin. Di Pasar Gede Solo. Oke. Setelah puas berkeliling ataupun mengeksplor Pasar Gede bagian dalam, kita ini akan mencoba di bagian luar, di selasar Pasar Gede ini ada apa. Yuk, segera kita mulai. Apa nih lentro? Buat kakean Mbak. Papat ya Mbak. Oke, pohon papat. Ini ndak loro pun cukup. Udah campur boleh. Ana iki 6.8 aku tak. Nah, 10.000 kan. Oh ya. Papat kalian. Kali sepune. Oke. Apa sukune bae, tuku sukune mawon. Nah, nggih. Pasar Gede Solo memang menjadi sentra ataupun pusat kuliner dan jajanan yang khas dengan cita rasa yang enak. Sebentar lagi nanti kita akan mencari lumpia khas Semarang, dan juga mungkin ada beberapa camilan yang memang penting dan perlu untuk kita beli dengan harga yang sangat terjangkau. Lumpia khas Semarang. Iya. Dan resaknya yang kecil apa besar? Besar. Kecil aja. Berapa? Mau tadi. Heeh. Dua saja. Papat. Kan dia enggak kurang. Napa to niki? Ayam napa iki? Kampung. Ini kampung. Niki lho. Oke, saya kira demikian dulu sobat semua yang kuil habis tayangan kami tentang explore Pasar Gede di Solo dan juga road trip ataupun perjalanan dari Solo ataupun dari Jogja ke Solo via tol baru. See you.